Ini mungkin mohon maaf juga ini pada teman-teman pedangdut lain karena memang mau tidak mau kita merasakan beda yang cukup ya. Ketika bicara dangdut otomatis otak kita menerima itu soneta kan gitu. Soneta tidak bisa digantikan dengan belum ya, minimal belum dengan kan banyak karya-karya dangdut yang lain. Sudah pasti ketika kita mendengar instrumen jreng, kita sudah tahu, oh ini instrumennya soneta ini. Ini motor 3 Bapak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku Forza, fan of Roma and Soneta dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih untuk mengabarkan informasi terkini tentang Roma Irama, tentang Soneta, tentang Forza, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Roma Irama. Kalau kemarin sudah kita kabarkan tentang bagaimana pandangan para tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh nasional kita tentang Roma Irama, juga ada artis dangdut, ada artis terutama artis dangdut lah yang senior, kemudian ada ulama kita gitu. Nah sekarang di season ini saya ingin menampilkan sosok yang tentu berbeda ya, karena ini adalah sosok yang sehari-hari memang genre musiknya itu bukan dangdut ya. Dan sengaja saya hadirkan bagaimana sosok ini kemudian nanti kita tanya, kenal nggak dengan Roma Irama, tahu nggak musik soneta, dan anak-anak band lah, bisa kita katakan anak band yang milenial ini, yang beliau ini dari kafe ke kafe ngisi live musik kayak gitu, tahu nggak dengan musik soneta? Coba nanti kita sapa tamu kita, siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan kawan-kawan Forza. Mungkin belum tahu ini siapa ini. Rambutnya gondrong. Ini kalau lihat sepintas ini memang pasti sudah mufakat lah. Ini anak band Tulen gitu. Anak band Tulen namanya Muhammad Yusuf Sadewo. Muhammad Yusuf Sadewo ini kenapa saya pilih untuk jadi bintang tamu kita pada bincang-bincang kita kali ini, karena beliau punya pengalaman cukup panjang di dunia musik dan genrenya bukan genre dangdut ya, tapi band gitu, dan sering mengisi live musik dari kafe ke kafe. Nah, kita tanya Mas Yusuf ya, Mas Yusuf apa Bang Yusuf ini? Mas saja. Mas Yusuf ini pemusik asal Jawa Timur ya, Gresik Jawa Timur. Sepanjang karir musik ya, selama ini dari bener ya ngisi dari kafe ke kafe live musik gitu, bener nggak? Ya, benar. Memang itu ya bisa dikatakan keseharian. Walau sebelumnya memang berangkat dari ngajar dulu mas, dari sekolah ke sekolah ke SMA. Oh, ngajar privat musik juga ya? Musik di pelajar di pelajar-pelajar di beberapa sekolah, dan ya udah sekalian di siswa-siswa dulu itu yang pertama saya ajak ngamen dari kafe-kafe yang murid-murid saya sendiri. Dan genrenya memang bukan genre dangdut ya, memang musik yang iya sebenarnya tidak murni dikatakan apa ya, jadi mohon jangan salah paham, bukannya kok anti dangdut, tidak sama sekali. Dan bahkan materi-materi yang saya berikan di sekolah juga banyak materi dangdut ya. Cuman kenapa kita mainnya nggak dangdut? Karena kalau menurut standarisasi di sini atau bahkan di luaran sana, kita alat-alatnya nggak punya. Andai kan punya juga ingin nyoba juga gitu. Iya, pasti nyoba juga karena memang tetap ada sisi menarik yang harus dipelajari dari dangdut. Memang beda ya, karena musik dangdut dengan musik-musik band gitu, beda ya cara
sangat-sangat beda. Apalagi kalau kita bicara dangdut, pasti kita tidak bisa lepas dari figur Rhoma Irama sebagai soneta, bukan sebagai pribadi, mohon maaf, tapi kita lebih mengenal Rhoma Irama sebagai soneta. Jadi Rhoma Irama sebagai insan musiknya, insan musiknya. Makanya pasti kita akan memberi materi ke siswa-siswa kita spesial, ya, secara spesifik. Kalau bicara dangdut berarti saya harus referensinya adalah soneta. Gitu. Referensinya ada soneta. Ini yang menarik ini. Justru ini yang ingin saya tanya dalam bincang-bincang gini, Mas Yusuf ya. Anda kan seorang tadi sebagai guru pengajar privat musik gitu, di kafe ke kafe, dan lebih condong sebagai band lah gitu. Apa yang kemudian Anda lihat dari sosok Rhoma Irama, kemudian kekhasan soneta? Anda sebagai pemusik, pemain melodi ya, Bang? Ya, itu secara spesifik ya. Pemain melodi. Karena mungkin Mas Yusuf pernah dengar ya bahwa salah satu pemain gitaris melodi terbaik itu adalah Rhoma Irama gitu. Coba apa yang bisa Anda lihat dari permainan seorang Rhoma atau soneta itu? Untuk bicara tentang Rhoma Irama sebagai soneta, tentu mungkin, dan menurut saya lebih bijak kalau kita memasukkan berbagai sudut pandang, beberapa sudut pandang. Mungkin yang pertama, kita membaca sebagai penikmat, misalkan penikmat mungkin gini, yang pasti jauh dari fenomena yang sekarang, bagaimana musik dangdut sekarang lebih dibutuhkan hanya sebagai hiburan. Tidak peduli rohnya lagu, tidak peduli liriknya bagaimana, pesannya apa, tidak peduli. Yang penting membuat gembira. Itu yang sekarang terjadi. Tapi kalau kita ke belakang, penikmat lebih menerima pesan, bahwa lagu itu sebagai pesan. Itu yang membedakan. Dulunya memang gitu. Jadi kenapa orang awam, katakan awam tentang musik, mendengarkan menjadi sebagian besar bahkan mengaku punya kenangan dengan lagu ini, punya kisah dengan lagu ini, yaitu karena mereka menerima pesan, bukan menerima musik, tapi menerima pesan. Itu yang luar biasa, kekuatan interaksi lagu-lagu soneta kepada penikmat, itu yang membedakan. Kemudian di sisi lain ada dari sudut pandang disiplin musiknya sendiri. Nah, ini yang mungkin bisa lebih aktual ya. Musik-musik Rhoma, musik-musik soneta punya cerita. Itu kalau bahasa gampang, bahasa musiknya kita itu. Bahasanya orang awam punya cerita, musiknya punya cerita. Kenapa setelah instrumen melodi seperti itu, bunyi serulingnya seperti ini? Kenapa? Kenapa kemudian diikuti dengan instrumen keyboard seperti ini? Itu kita dengan mudah menemukan alasan bahwa memang untuk menyampaikan pesan ya harus komunikasi antar instrumen itu. Jadi tidak harus kawin lah itu. Iya. Aransemen itu harus kawin antara lirik dan aransemen. Kuncinya di harmonis, Mas. Anda kan pemusik ya. Anda pemusik, tahu banget musik, tahu not, tahu ketukan segala macam. Soneta sendiri nih, warna musik soneta sendiri, apa sih yang unik dari soneta itu? Jadi soneta gini, kalau hanya sekedar bicara keunikan, sudah pasti, nah ini mungkin mohon maaf juga ini pada teman-teman pedangdut lain, karena memang mau tidak mau kita merasakan beda yang cukup ya. Ketika bicara dangdut, otomatis otak kita menerima itu soneta kan gitu. Soneta tidak bisa digantikan dengan minimal belum dengan kan banyak karya-karya dangdut yang lain. Sudah pasti ketika kita mendengar instrumen jreng, kita sudah tahu, oh ini instrumennya soneta ini, ini lagu soneta ini. Baru beberapa baru beberapa ini. Jadi aliran notnya, aliran chordnya itu juga sangat beda memang. Feelnya beda, feelnya itu.
Jadi setiap bunyian ini mungkin keunikan yang paling signifikan adalah setiap bunyi, setiap not, aliran not itu punya kesan. Jadi punya ruh gitu. Kalau bahasa kita lebih mudah memahami, mungkin punya ruh, punya pesan. Not ini. Terus ini ya apa namanya, dari kesan anak-anak band yang lain ini kan mewakili Mas Yusuf sebagai orang yang pelaku melodius kayak gitu kan. Apa kesan-kesan ini juga sering jadi perbincangan teman-teman band yang lain membicarakan musik soneta itu? Saya ini paling gitu. Paling tidak sopan. Saya ini paling tidak sopan ketika bicara tentang musik soneta. Kenapa begitu? Karena mereka ketika kita mau ini ada rekomendasi materi soneta untuk kita read. Ketika kita berdiskusi tentang soneta atau mohon maaf tentang Bang Haji ya, Bang Haji Roma itu udah Pak, itu nggak bisa dibahas, itu Pak, nggak boleh dibahas itu tidak boleh Iya. Nggak bisa ya, gimana ya memang bisa kalau bisa ditiru, tapi jangan menuntut kita untuk mengikuti disiplin ilmu musiknya. Itu mukjizat kata mereka, itu mukjizat. Nggak boleh itu memaksakan materi itu ke kita. Kecenderungan banyak nih lagi live di kafe atau di mana kemudian ada request dari pengunjung minta lagu A, lagu B, lagu C kayak gitu ya. Kecenderungan kalau kemudian memainkan musik soneta itu lebih gampang ditiru, apa lebih susah ya bagi seorang pemusik gitu? Kalau saya gini, kalau saya cukup pernah mendengar, insya Allah 1-2 ketuan saya langsung bisa. Pernah mendengar walaupun belum pernah mencoba. Ya? Belum pernah mencoba. Memang gini, gampang-gampang susah. Kalau kita menirukan melodisnya soneta, itu tidak seperti melodisnya lagu-lagu dangdut yang lain yang biasanya aman untuk ditirukan, walaupun nggak sama tapi tetap enak. Iya. Tapi kalau menirukan soneta tidak bisa begitu. Iya. Beda sedikit, ya bisa saja beda dan boleh saja. Tapi bahayanya kesannya nanti bisa berbalik, bisa merusak. Itu baru melodinya. Belum lagi kalau kita bicara musik dangdut sekarang yang notabene adalah koplo. Wah itu waduh, itu lain lagi itu. Lain lagi. Benar-benar bukan soneta, nggak ada sonetanya. Nggak ada sonetanya. Walaupun itulah mungkin salah satu kenapa Rhoma Irama tidak memperkenalkan lagunya di koplo, karena dalam satu tayangan di stasiun televisi swasta Rhoma pernah bilang koplo itu merusak not, merusak ketukan itu. Jadi dia nggak membolehkan itu. Dan sebagai raja dangdut koplo juga sudah ditegur itu Pak Sodiknya. Dan Pak Sodik sudah ngakuin itu. Mas Sodik Monata ya. Oke Mas Yusuf, jadi banyak juga ya para penyanyi band papan atas seperti The Massive, seperti Wali, seperti apa juga punya kesan yang sama lah seperti Mas Yusuf itu. Jadi memang soneta sekali lagi soneta itu juga sepakat sebagai guru musik, bukan hanya dangdut tapi juga genre musik-musik yang lain. Iya. Ini persoalan kita disebut dangdut itu hanya beberapa instrumen yang membedakan. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai notasi di situ yang bisa diarahkan ke blues, jazz, bahkan di situ di soneta ada. Cuman mungkin bagi kita awam bisa menikmati lebih mudah, yaitu instrumennya harus dibuat beda hingga kita mudah menyebutnya dangdut. Oke. Dari sekian banyak lagu Rhoma Irama, tentu Mas Yusuf ada 1 atau 2 lagu yang punya kesan khusus dan sering memainkannya. Itu lagu apa kira-kira itu? Ini, tapi kesannya ini agak unik. Saya tertarik dengan mungkin tidak tahu juga ini sesuai kenyataan atau enggak tentang lagu ini dibuat. Saya menangkap gini, Bang Haji sombong banget ya bikin lagu ini. Ini loh bikin yang ada Ani, cinta. Nah itu kan diperebutkan 2 cewek itu. Itu bimbang. Judulnya bimbang ya, bimbang. Itu
saya iseng-iseng sering gitu, Wah. Lagu paling sombong ya lagu ini. Iya, karena diperebutkan. Diperebutkan. Walaupun itu keperluan film itu. Walaupun keperluan film. Oh iya. Ada juga lagu yang apa itu narsis gitu ya. Narsis. Ya. Lagu yang gini, Roma Irama, penyanyi, tapi itu sekali lagi untuk kebutuhan film. Iya. Tapi gini Mas, apapun bentuk dalam tanda petik narsisme mungkin ya, itu sangat-sangat bisa saya terima kalau bahasa Jawanya itu sumbut. Sesuai, sumbut itu sesuai. Kesesuaian. Jadi ya sesuai, benar ya. Artinya sesuai. Jadi memang sumbut. Hal-hal yang itu belum seberapa, itu hanya apa ya, berupa dinamika popularitas aja. Artinya Roma layak dapat sematan sebagai penyanyi yang ternama, sangat layak, bahkan melebihi dari mestinya ada sematan-sematan lain itu. Itu tadi kalau teman-teman bilang wah Roma itu nggak bisa dibahas. Itu murni, kalau saya mengartikan asumsi mereka adalah Roma itu karya-karyanya Soneta itu memang karya-karya yang diwajibkan ada oleh Tuhan lewat beliau. Seperti itu. Bagi seorang pemusik saya sering dengar ya, dia itu justru sering nonton ketika cek sound itu. Ketika cek sound kan live kan sering banyak di YouTube cek sound itu. Begitu telitinya seorang Rhoma Irama ya, mulai seruling, mulai mandolin itu satu-satu dites, dan itu juga sesuatu banget gitu bagi seorang pemusik. Ya banyak sekali. Jangankan seorang Rhoma Irama, teman-teman kita di sini juga banyak pemusik-pemusik itu memang kalau memberikan waktunya begitu banyak ke musik, bahkan musik menjadikan bagian dari kehidupannya, pendengarannya itu jauh lebih tajam. Jadi dia, misalkan saya dipanggil teman dengan teriak-teriak yang mestinya saya dengar belum tentu terdengar jelas, tapi ketika kita mendengar bunyian denting gitar pelan itu sudah tahu dan nadanya di ini. Itu makanya ketajaman mustahil bisa menciptakan karya-karya seperti di Soneta. Ungkapan seperti itu juga persis disampaikan oleh Gus Dur itu dalam seminar musik saat itu dengan Rhoma Irama ya, tahun berapa. Saya pernah mendengar Gus Dur pernah mengatakan, saya itu kalau artis-artis yang lain itu nggak tahu ini siapa penyanyinya, tapi kalau Bang Haji baru tahu itu lagunya Soneta, dia tahu. Itu Gus Dur pernah menyampaikan itu karena ada kekhasan itu. Nah Mas Yusuf, kalau Anda diminta untuk memainkan entah setengah lagu atau lagu apa sih yang paling Anda kuasai sebagai anak band tentang lagu Soneta itu? Yang sering diminta oleh audien di sini, penonton ya, penonton itu mesti yang paling sering itu lagu apa itu? Kerinduan. Oh, Kerinduan. Coba sedikit Kerinduan. Pemirsa, ini anak band kita Mas Yusuf akan menyanyikan sedikit tentang lagu Kerinduan. Jadi saya itu hafal atau memahami ratusan lagu, bahkan mungkin bisa memainkan tanpa mendengar tanpa memainkan lebih dulu ya. Cukup pernah mendengar gitu aja. Tapi mohon maaf, saya satu lagu pun nggak ada yang hafal. Gitu. Jadi karena pemusik bukan penyanyi ya, penyanyi itu ya. Seperti itu yang terjadi. Kalau Kerinduan, betapa hati. Nah, coba saya nyanyi, saya banyak musiknya. Wah, ini sebenarnya putus satu mas. Kemarin di kafe. Gimana tadi? Betapa hati rindu, betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Ya, kalau konsep akustiknya cukup begitu. Ya. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu. Apa terusnya mas?
kasih sayang darimu. Aku juga rindu cinta kasih darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi, duhai kekasihku. Keren. Jadi kerinduan gaya anak band. Nah, Mas gayanya Ridho mungkin. Kayaknya Ridho gitu. Baik kawan-kawan Forsa, luar biasa perbincangan kita dengan Mas Yusuf ya. Mas Yusuf ini salah satu pelaku musik band, anak-anak band, punya murid-murid musik yang juga genrenya band, tapi juga luar biasa mengagumi sosok Rhoma Irama yang katanya tadi bahwa musik soneta itu sudah paripurna, nggak bisa dibahas lagi gitu. Sudah paripurna, nggak dibahas lagi, dan mewakili teman-teman dia band bahwa itu kemufakatan anak-anak band yang menjadi komunitas Mas Yusuf ya. Benar. Tentu mungkin tidak mewakili seluruh band se-Indonesia, tapi komunitasnya Mas Yusuf di sini semuanya mengakui itu. Bangga kita Forsa bahwa idola kita Rhoma Irama dan sonetanya juga ternyata menjadi idola juga kawan-kawan, menjadi rujukan pemusik dari teman-teman band sekalian itu. Dan untuk closing statement ini Mas Yusuf barangkali pesan untuk kawan-kawan Forsa, juga pesan untuk Pak Haji Rhoma Irama barangkali ada yang ingin disampaikan itu, silakan. Ya, terima kasih Mas Udin. Pertama, jujur saya sangat senang sekali hari ini dijodohkan Tuhan, dipertemukan Tuhan dengan salah satu orang terdekat Forsa, khususnya Bang Haji Rhoma Irama. Ini untuk teman-teman Forsa. Saya tidak berani menyampaikan apapun ke Bang Haji, tidak berani. Apalagi menatap, tidak mungkin. Juga teman-teman pemusik-pemusik muda pada umumnya. Jadi saya berpesan mendengarkan, belajar musik tidak beda sama sekali dengan belajar dan menjalani hidup, Mas Udin. Jadi di musik ada dinamika, di musik harus ada harmonisasi, di musik harus ada rasa. Tanpa itu semua, ya mohon maaf, yang terjadi adalah musik dibutuhkan hanya sebagai hiburan. Itu yang terjadi sekarang, dan kita semua pasti tidak ingin seperti itu. Musik harus tetap menjadi media komunikasi, menyampaikan pesan apapun yang khususnya bagi para pemusik, begitulah cara menyampaikan pesan lewat musik. Harus menjadi media komunikasi secara utuh, tidak apalagi yang sekarang seperti yang saya sebut murni hiburan. Jadi janganlah kalau cari hiburan ya yang lain, jangan memperdaya musik seperti ini. Baik, jadi ini mirip-mirip pesan lagu seni itu ya. Jadi jadikan musik itu, seni itu bisa mengedukasi kita semua ya. Ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dari musik. Benar. Bukan semata-mata hanya untuk hiburan. Dan ini Rhoma Irama Soneta juga sudah membuktikan bagaimana keakraban dengan kawan band ketika berkolaborasi dengan seluruh band hampir pernah ya. Dengan Sleng, Padi, Wali, bahkan dua legend kemarin ketemu dengan Bang Iwan Fals gitu kan. Itu juga luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa musik itu tanpa batas ya. Bisa masuk ke mana-mana. Yang penting adalah pesan Bang Yusuf tadi itu, jangan semata-mata memperalat musik untuk hiburan semata, tapi lebih dari itu ada nilai-nilai positif untuk paling tidak mempererat persatuan antar generasi, antar genre, dan menjadikan musik semakin menyatukan kita semua. Terima kasih Bang Yusuf. Sukses terus. Dari kafenya Bang Yusuf ini tempat mangkalnya Bang Yusuf ngamen di sini, ngorkes di sini, dan kawan-kawan Forsa bisa mampir ke sini Cindy Laras Cafe tentunya gitu. Terima kasih dan sukses terus Bang Yusuf. Makasih waktunya. Dan kawan-kawan Forsa, alhamdulillah tadi sudah kita bincang-bincang ya dengan Mas Yusuf, salah satu pemusik band kita yang milenial yang juga sangat mengagumi soneta dan Rhoma Irama. Sampai terus ikuti di informasi kabar di channel Saya Forsa Official untuk dapat kabar tentang
Rhoma Irama, tentang Forsa, tentang Soneta, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forsa, saya Forsa Official. Pasang terus di channel saya Forsa Official, keren.